apa yang mereka lihat belum tentu itu sebagai cerminan mereka nantinya gitu. Oke, kali ini kembali lagi dengan aku Nadila dalam sesi review buku. Nah, teman-teman, kali ini aku mau nge-review buku yang mana itu berjudul tentang Topeng Menunggu Datangnya Mukjizat. Nah, buku ini berisikan tentang puisi-puisi. Itu banyak banget puisi-puisi yang itu ada beberapa, ini udah aku baca tadi. Itu ada daftar isinya, ada yang pertama itu Rindu Dalam Doa, terus ada Menanti Datangnya Mukjizat, Segelas Kopi, Bayangan, Malam, Kuasa Sunyi, Rindu, Aku Tahu. Itu banyak banget, itu dari secuil puisi. Itu banyak lagi puisi-puisi yang ada dalam buku Topeng Menunggu Datangnya Mukjizat. Nah, buku ini ditulis oleh tentang penulis kita itu Muhammad Asep Juanda, yaitu beliau lahir pada tahun 1972 di Sumedang. Nah, ia terkenal dengan nama Asjuntea. Beliau itu tinggal di ujung Beruang di Bandung, berprofesi sebagai guru sekolah di swasta Bandung. Nah, selagi beliau itu juga ngajar di sekolah, tapi beliau juga menumpahkan semua kreativitas mengenai tentang sastra itu berupa puisi. Nah, jadilah puisi yang telah beliau buat, yaitu tentang Topeng Menunggu Datangnya Mukjizat. Nah, di sini juga ada, teman-teman, ini cover dari bukunya. Di sini juga ada kata-kata menulis merupakan cara kita berdialog dengan diri. Ketika kita merasa sepi, tak ada yang bisa dijadikan teman curhat. Nah, jadi beliau berpendapat bahwa ketika seseorang ingin mengutarakan isi hati tetapi tidak ada tampungan yang mau mereka dengarkan atau mereka menampungi keluh kesah dari permasalahan kita, menulis juga bisa nih untuk menumpahkan apa yang telah kita lalui gitu, apa sih unek-unek yang ada dalam diri kita, yaitu dengan cara menulis. Jadi kita curhatkan semuanya di dalam buku serta pena gitu. Jadi semuanya itu sudah dirangkum dalam puisi Topeng Menunggu Datangnya Mukjizat. Nah, topeng bukan hanya menutup wajah, tapi merupakan cerminan dari sikap seseorang. Jadi ibaratkan topeng itu ketika orang taunya di depan kita terlihat sedih gitu, padahal mereka tidak tahu loh di belakang dari topeng itu kita terlihat murung, terlihat sedih gitu. Mereka hanya melihat dari depan saja itu bahagia gitu. Jadi kalau misalkan bukan hanya menjadi penutup wajah saja, tapi juga merupakan cermin dari sikap seseorang tersebut. Nah, penulis ini juga menumpahkan semua yang apa beliau rasakan itu dengan puisi. Itu banyak juga puisi-puisi yang telah beliau buat gitu. Apalagi tulisan di sini ada di belakang dari dari buku puisi ini, tuliskanlah apa yang ingin kau tuliskan, karena suatu hari nanti pasti akan ada gunanya. Dan janganlah merasa kita tak bisa apa-apa sebelum kita mencoba. Biarkanlah orang menilai kita, jadilah motivasi untuk melangkah maju. Jadi itu sebagai cambuk. Jadi ketika kita merasa susah, dulunya kita merasa orang-orang mengucilkan kita, orang-orang hanya tahu kelemahan kita gitu, padahal itu adalah hal menyakitkan yang telah kita terima gitu. Jadi tapi kalau misalkan itu terjadi terhadap diri kita, jadikanlah itu cambuk agar kita tetap maju terus, melangkah lebih jauh lagi, dan biarkanlah orang menilai apapun tentang kita, tetapi kita berikan motivasi ke mereka bahwasannya apa yang mereka lihat belum tentu itu sebagai cerminan mereka nantinya gitu. Jadi jangan merasa insecure terhadap diri sendiri, tapi kita keluarkan, kita mempunyai kemampuan kita lebih dari mereka, ya silahkan dikeluarkan gitu. Jadi jangan ditahan-tahan gitu. Nah, kalau untuk puisi ini itu banyak banget dari dari menceritakan puisi tentang orang tua,
lingkungan, tentang kisah cinta, kehidupan, itu juga banyak nih dituangkan dalam puisi ini. Ini aku bacain ya salah satu puisi yang ditulis oleh Asjun ini, penulis kita, yaitu judulnya Rindu Dalam Doa. Nah, rindu dalam doa ini, rindu dalam doa. Sementara ku coba langkahkan kaki, walau langkah ini tak memiliki tujuan, yang tak biasa ku hentikan. Mungkin hanya lelah yang mampu hentikan semuanya, dan saat langkah ini terhenti, rasa sunyi diri mencekam dalam hati. Hanya bayanganmu yang selalu ada dalam otakku. Sementara aku berusaha lupakan bayang-bayangmu. Semakin kuat melekat seperti sebuah solder dengan timah yang mematri komponen organ-organ dalam tubuh, sementara nafas jantungku mulai tak beraturan. Ku tertunduk dalam sebuah hutan yang gelap, tak ada cahaya yang menyinari, hanya gemercik air yang jatuh dari tebing. Terdengar halus, sunyi, sepi yang kurasa sesaat. Sebuah harapan dan penantian pada sebuah doa. Nah, itu salah satu puisi dari Asjun, yaitu berjudul tentang rindu dalam doa. Jadi kalau aku simpulkan, rindu dalam doa itu memang sangat sakit banget gitu. Kita merindukan seseorang, tapi hanya bisa menyampaikan dalam doa saja. Jadi tidak bisa menyampaikan secara langsung, tapi dengan doa itu adalah cara yang cara-cara ampuh banget untuk menyampaikan rindu kita kepada seseorang. Ataukah rindu seseorang kita kepada orang yang kita cintai, orang tua kita, atau adik kita juga, atau keluarga kita tidak tahu ya seperti apa, karena rindu itu banyak definisinya. Nah, ini banyak lagi nih ya teman-teman ya. Ini tentang menanti datangnya mukjizat. Ini aku bacain satu puisi lagi, itu judulnya Menanti Datangnya Mukjizat. Menunggu dengan sabar sebuah mukjizat datang untuk mengisi sumsum tulang yang terasa kosong, yang membuat nafas jantung tak bisa teratur. Kau seorang wanita yang mempunyai kekuatan dalam konsep hidup. Kau seorang wanita yang tegar dalam jalan hidup. Kau seorang wanita yang penuh dengan misteri, yang bisa buat sunyi hati menjadi ramai, yang bisa terangi gelap jadi terang. Dalam kekuatan doa ku telah berharap dan berharap, entah kapan semua akan terjawab. Semua ada yang mengatur, ku kembalikan pada sang penguasa jasad dan jiwa dalam sebuah doa. Nah, itu salah satu puisi menanti datangnya mukjizat. Nah, itu banyak lagi puisi, pokoknya kamu harus beli bukunya, bukan hanya 1-2 yang aku bacain tadi puisinya, itu banyak lagi puisi. Itu cocok banget untuk kamu yang hobi dengan membaca puisi, atau bisa juga teman-teman yang ingin menuliskan sebuah cerpen, novel, atau buku fiksi, non-fiksi, itu bisa berikan file kalian yang telah kalian buat itu di Guepedia. Nah, belum tahu ya Guepedia itu apa. Nah, Guepedia itu adalah publisher online pertama di Indonesia. Nah, itu telah menerbitkan lebih dari 13.500 buku, terutama buku tentang topeng menunggu datangnya mukjizat. Jadi banyak lagi nih buku-buku yang ada di Guepedia, atau bisa dicek di website www.guepedia.com, atau bisa di-download aplikasi Guepedia di Play Store. Bisa juga beli bukunya di sana. Jadi bukan hanya di Play Store di Guepedianya aja, tapi juga bisa di Shopee ada, di Bukalapak juga ada, di tempat aplikasi yang lainnya pembelian buku itu bisa, dan bisa juga beli di sana. Dan jangan lupa lagi teman-teman semuanya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini agar aku dan tim aku tetap semangat terus dalam pembuatan konten-konten yang menarik untuk nge-review buku. Jadi siapa yang ingin menumpahkan semua kemampuan, kalau misalkan kalian semua mempunyai kemampuan dalam puisi, membuat sebuah karya ilmiah yang mengenai tentang percintaan, atau novel, atau karya-karya yang lainnya fiksi non fiksi, itu bisa dibuat
Walaupun nih bingung nih mau dipublish di mana gitu. Di Guepedia itu mempermudah seseorang untuk membuat hasil karyanya gitu. Jadi itu sangat mudah banget, tidak ribet. Jadi siapapun kalian kalau memang hobinya menulis itu bisa dibuat di sini dalam jangka cuma 10 hari. Itu semuanya serba gratis teman-teman. Karena untuk covernya juga bisa dibuat oleh tim Guepedia. Terus untuk penjualannya, packagingnya juga, atau apapun itu sudah di packagingin oleh tim Guepedia. Jadi jangan ragu lagi untuk pembuatan buku, itu diserahkan di Guepedia aja. Oke, untuk kelanjutannya itu kamu bisa beli bukunya dan jangan lupa untuk dibaca terus. Kamu bisa lihat di mana saja beli bukunya, terutama buku tentang topeng menunggu datangnya mukjizat. Baik, teman-teman sekalian, sampai di sini untuk buku review kita kali ini. Untuk kegiatan selanjutnya, kamu bisa lihat channel-channel mengenai review buku, terutama channel hari ini. Baik, sampai di sini review buku kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Nadila mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.